never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elijah Safitri dengan NIM 288 2026 dari kelas 6 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait teknologi bahan alam. Di sini ada 4 materi. Yang pertama ada ekstraksi minyak atsiri, yang kedua fraksinasi dan isolasi, yang ketiga komputasi bahan alam, dan yang keempat pemurnian. Kita masuk ke materi pertama. Ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak etilis, minyak esensial, karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Ciri utamanya, berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap, menghasilkan aroma khas. Minyak atsiri terdiri dari campuran beberapa senyawa yang berasal dari tanaman. Beberapa di antaranya bersifat termolabil, yaitu tidak stabil terhadap suhu tinggi. Contoh komponennya, bis 3-hidroksipropyl disulfide, pentafluorobenzen, benzoik asid, dan metilpropyl disulfid. Ada beberapa metode ekstraksi minyak atsiri. Yang pertama, metode destilasi. Tahapannya kita lakukan persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelebihan dari destilasi ini adalah teknologi sederhana, cepat, pemisahan mudah, kekurangannya senyawa bisa rusak oleh panas. Yang kedua ada press. Tahapannya persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelebihan dari press ini adalah senyawa tidak rusak oleh panas, teknologinya sederhana. Kekurangannya waktu lama dan pemisahannya sulit. Yang ketiga pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelebihannya adalah cepat, tidak merusak senyawa. Kekurangannya teknologinya mahal dan pemisahannya sulit. Yang keempat, enfluorasi. Tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelebihan dari enfluorasi adalah sederhana, senyawa tidak rusak oleh panas. Kekurangannya waktu lama dan pemisahan sulit. Yang kelima, maserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelebihan dari maserasi lemak panas ini adalah teknologinya cukup sederhana. Kekurangannya waktu lama dan dapat rusak karena panas. Kita masuk ke materi yang kedua, fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi adalah mekanisme untuk memilah atau memisahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian atau fraksi. Proses ini dapat diartikan sebagai pembagian kelompok senyawa dari suatu ekstrak berdasarkan sifat kimianya. Tujuan dari fraksinasi, yang pertama mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Yang kedua melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal dari campuran senyawa dalam ekstrak. Kita masuk ke metode fraksinasi. Metode utama fraksinasi meliputi ekstraksi cair-cair, kromatografi seperti kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis atau KLT, kromatografi kolom, vakum liquid kromatografi, phase exclusion kromatografi, dan solid phase extraction. Kita masuk ke ekstraksi cair-cair. Prinsip dari ekstraksi cair-cair yaitu peningkatan polaritas dan ketidakcampuran antara dua pelarut yang digunakan. Prediksi senyawa pelarut. Yang pertama non-polar, contohnya lemak, lilin, terpen, dan steroid. Kedua semipolar, contohnya kumarin, fenolik non-glikosida, dan alkaloid. Dan polar, contohnya flavonoid, glikosida, alkaloid, quaterner. Prosesnya itu campuran ekstrak diaduk dengan dua pelarut tidak saling larut. Lalu dipisahkan menggunakan corong pisah berdasarkan perbedaan densitas. Lalu kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi komponen-komponen antara dua fase, yaitu fase diam, stasioner, dan fase gerak. Prinsipnya, pemisahan berdasarkan partisi atau like dissolve like, penukaran ion, eksklusi ukuran, dan afinitas atau reaksi spesifik. Komponen utamanya fase diam, absorben, dan fase gerak pelarut. Contohnya, kromatografi campuran senyawa dipisah interaksi dengan adsorber. Prinsip kerjanya memisahkan berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dan pelarut dengan menggunakan lapisan lilin atau silika atau aluminium pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diamnya pada silika gel aluminium dan fase gerak cairan. Lalu fase diam atau absorben berupa serup halus sebagai permukaan penyerap, contohnya silika gel alumina, tanadiatomea selulosa. Ukuran partikelnya 0,1 sampai 40 pm. Semakin halus partikel, laju perlambatan semakin lambat. Fase gerak atau elvan harus memiliki kemurnian tinggi, biasanya digunakan 2-3 kali. Daya elusi diatur agar RF atau retardation factor berada antara 0,2 sampai 0,8. Komposisi dapat berubah karena penyerapan atau penguapan. Lalu waktu elusi. Urutan elusi senyawa dari tercepat atau tertinggi ke terendah atau terlambat pada fase diam polar, misalnya alkana, silika, atau aluminium. Lalu alkil halida
diena, alkena, aromatik hidrokarbon, aromatik halida, dan alkohol. Lalu masuk ke komputasi bahan alam. Definisi dari komputasi adalah cara untuk memecahkan aplikasi berbasis web seperti PAT dan Swiss masalah data menggunakan algoritma yang algoritmanya digunakan untuk memprediksi. Jadi banyak dilakukan dengan komputer, aktivitas biologis, dan sifat farmakologi senyawa untuk efisien dan ketepatan. Lalu penemuan obat baru. Proses penemuan obat melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi target, penemuan senyawa aktif, uji laboratorium, hingga laboratorium pengembangan dan uji klinis. Prediksi aktivitas dan farmakologi obat. Tidak cocok untuk senyawa polatif terdapat komputasi. Adalah cara untuk memecahkan aplikasi berbasis web seperti PAT dan Swiss setelah data menggunakan algoritma. Yang algoritmanya digunakan untuk memprediksi, ini banyak dilakukan dengan komputer. Aktivitas biologis dan sifat farmakologi senyawa untuk efisiensi dan ketepatan obat secara in silico. Lalu molecular dosing. Teknik ini digunakan untuk memprediksi interaksi antara molekul obat dengan target tahapan mulai dari identifikasi target, penemuan protein secara virtual sebelum uji laboratorium. Lalu masuk ke materi yang terakhir, yaitu pemurnian. Pemurnian adalah metode untuk memperoleh komponen bahan alam murni dengan memisahkan zat yang diinginkan dari pengotor dengan tingkat kemurnian 95-100%. Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia, misalnya dengan filtrasi jika komponen berwujud padat dan cair. Lalu rektalisasi. Rektalisasi adalah proses pemurnian senyawa organik padat dengan melarutkan senyawa dalam larut panas, lalu didinginkan hingga membentuk kristal murni. Prinsip kerja rektalisasi yaitu senyawa dilarutkan dalam larut panas, didinginkan agar kelarutannya turun dan membentuk kristal murni. Kelebihan dari metode ini dapat memisahkan zat murni dari pengotor dengan efektif, pengotor mudah dipisahkan. Kekurangannya hanya efektif jika perbedaan kelarutan cukup besar antara zat murni. Lalu dekantasi. Dekantasi adalah pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan pemindahan. Cairan bening ke wadah lain cocok untuk campuran zat cair dan padat yang tidak saling bercampur. Prinsip kerja dekantasi yaitu menghadapkan padatan lalu menuang cairan bening ke wadah lain. Kelebihannya, alatnya sederhana dan aplikasi luas. Kekurangannya hanya untuk campuran yang tidak tercampur, tidak efektif untuk larutan dengan massa jenis mirip, dan kadang butuh sentrifugasi. Lalu metode sublimasi. Kelebihannya dapat memisahkan senyawa padat yang dapat menguap dari campurannya. Hasil pemisahan sangat murni karena pengotor tidak ikut menguap, dan efektif untuk campuran padat dengan perbedaan titik didih besar. Lalu kekurangan metode sublimasi hanya bisa digunakan untuk campuran padat yang salah satunya mudah menyublim. Tidak efektif untuk campuran dengan perbedaan titik didih rendah dan membutuhkan lebih banyak metode pemisahan sederhana. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat disampaikan, semoga dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.